masyarakat yang ada di 40 kecamatan. Kecamatan Ciledug merupakan salah satu kota kecil di perbatasan Kabupaten Cirebon di sebelah timur, dilintasi oleh jalan provinsi yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kecamatan Ciledug itu 49.823. Kemudian luas wilayah Kecamatan Ciledug itu 32,125 km. Sedangkan mata pencaharian warga Kecamatan Ciledug sebagian UMKM, sebagian buruh tani. Ada 10 desa Pak Bupati. Yang pertama adalah Desa Ciledug Kulon. Mohon berdiri Pak Haji Wawan, Kulon Ciledug Kulon. Kami laporkan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak sehingga Ciledug bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Karena kita ketahui bahwa Ciledug ini akan perkembangannya akan beda, ya, akan lebih maju. Karena apa? Karena di sini ada pintu tol, Pak. Jadi kalau ekonomi itu akan maju, itu akan ada beberapa fasilitas yang mempermudah dari investor itu, maka daerah itulah yang akan didatangi. Karena kita tahu bahwa negara kita ini sekarang negara yang bisa bersaing antara satu dengan yang lainnya. Negara kita pun karena negara terbuka bisa bersaing dengan negara yang lain, dan Indonesia pun sekarang bisa bersaing antara kabupaten, provinsi satu dengan yang lainnya, karena dikasih keterbukaan dengan istilah kita ini adalah otonomi daerah. Tinggal daerah itulah bisa memajukan atau enggak. Maka salah satu unsur daripada kemajuan itu dengan adanya kondusif adalah Desa Ciledug Kulon. Alhamdulillah Desa Ciledug Kulon ini dipercaya oleh pemerintah provinsi sebagai desa emas. Terutama Bapak Gubernur luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Desa Ciledug Kulon. Sekarang potensi wisatanya luar biasa, itu bisa menyedot uang dari Jawa Tengah, Pak, dengan ada 2 objek wisata baru. Mohon izin nanti jika saya mohon Pak Bupati juga desa-desa yang lainnya sedang berkembang, dan dengan nanti Jadu juga akan sama membuat wisata ayun-ayunan. Bapak yang saya hormati, rasanya tidak lengkap kalau tidak ada titik and click dari Bapak Ibu yang hadir sekarang. Barangkali ada yang disampaikan, mumpung ada orang tua kita, Pak Bupati, silakan. Kami ingin menyampaikan sedikit
dan ingin bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian. Alhamdulillah kami dari awal alun-alun Ciledug, Pak. Kenapa kami bisa menjadi desa emas? Mungkin dari DPD sudah menilai bahwa pertama alun-alun Ciledug itu tempat negatif, Pak, awal mulanya. Setiap orang berminum di alun-alun, berpacaran di alun-alun. Tiap hari Minggu itu botol tinggi resek, Pak. Di situ kami merasa prihatin hingga kami berkomunikasi. Kami dengan ormas Islam, Babinsa, Babimas, PP, setiap malam Jumat, malam Minggu kami mengadakan sweeping, Pak, selama 3 bulan. Alhamdulillah semua saya merapi, Pak. Dan terus kami berpikir untuk apa ini alun-alun Ciledug agar ke depan menjadi pusat perekonomian. Dulu kami sering main ke daerah Jawa Tengah, Pak, Tegal, Brebes, Pekalongan ya. Kalau kami nongkrong dan alun sambil ngopi, kapan alun-alun kami akan seperti ini? Maksudnya tadi menambahkan perekonomian Ciledug, Pak. Nah sekarang alhamdulillah Bapak Bupati, kami mengucapkan terima kasih pada semua Mustika yang sangat selalu mendukung hingga ada 185, Pak, bekerja dan alun, Pak, hingga bisa menghidupkan, menafkahi anak istrinya itu, Pak. Punten, saya selaku perwakilan ASN di Kecamatan Ciledug mungkin juga bisa mewakili ASN yang lainnya ada di Kecamatan Ciledug. Kami ingin menyampaikan aspirasi, Pak, dalam rangka meningkatkan kinerja kami supaya lebih maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat. Kami mohon sekali pada Bapak, walaupun dalam kondisi COVID ini bisa memulihkan kembali, Pak, anggaran yang ada di kantor kecamatan atau mungkin yang ada di UPT atau Korwil yang lain yang ada di Kecamatan Ciledug, Pak, dengan harapan bisa lebih maksimal lagi, Pak, bisa lebih memotivasi lagi. Tapi kami tetap, Pak, walaupun dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, kami tetap profesional menjalankan tugas fungsi pokoknya untuk melayani masyarakat. Jadi intinya kami mohon pada Bapak kiranya dapat memulihkan kembali minimalnya, Pak, dapat meningkatkan anggaran yang selama ini kecamatan terus saja sangat membutuhkan, Pak. Terima kasih. Yang pertama dari kubu Ciledug Kulon, Pak Hermawan. Memang sekarang ini bahwa kubu ini harus bisa berinovasi, Pak. Jadi kubu ini sekarang harus bisa berinovasi terhadap daerahnya. Yang Bapak misalkan ada tanah sekian, lalu ternyata Bapak diamati atau mengambil orang ahli, oh ini bisa dikembangkan untuk menjadi potensi ekonomi, itu silakan. Tapi nanti Bapak rapat di musyawarah desa, bisa aja dibentuk apa di sana. Kami dari Bupati akan selalu mensupport itu. Kalau ada dana nanti bisa diajukan, ataupun kalau bisa nanti bisa kubu bisa dengan yang lainnya. Jadi inilah kita ini harus bisa membangun, jangan cuma mengandalkan dari kabupaten saja. Kabupaten yang lebih tahu itu adalah daerahnya masing-masing. Camatnya juga harus tahu, oh ini potensinya ini. Masukan-masukan baik dari Pak Dan Ramil, dari Pak Kapolsek, potensi masukan apa dari berbagai aspek supaya masyarakatnya bisa maju. Dan kami sudah sepakat tingkat kabupaten akan membackup kepentingan-kepentingan yang ada di daerahnya. Bahkan dari pembangunan pun camat dengan Pak Sekmat ini bisa membantu apa ini yang akan diajukan supaya lebih optimal. Nah, sedangkan dari Pak Sekmat ini tentang masalah kita sekarang harus bisa keterbukaan, Pak. Jadi Pak Sekmat pun bisa sekarang jangan ada ragu-ragu, baik itu dengan Pak Bupati, dengan Pak Asisten, dengan eselon 2 punya ide dikemukakan. Sekarang bukan zamannya lagi zaman penjajahan yang kita harus ditekan bahwa kegiatan itu harus dari atas. Kita tidak. Kita sekarang membuka karena yang tahu potensi itu ada di daerah.
Maka dengan Pak Sekmat, dengan Pak Camat ini harus satu kesatuan dengan unsur-unsur yang lainnya. Jadi itulah nanti potensi kan nanti Pak Camat juga harus bisa, jangan Pak Camat lalu di kecamatan aja, bisa dijalin hubungan. Oh ini dengan dinas desa, oh ini dengan asisten, oh ini dengan siapa, supaya membangun. Terima kasih kepada Pak Guru jajarannya ini. Mudah-mudahan program-program kedesaan bisa berjalan dengan baik dan aman. Alhamdulillah juga di Ciledug Pak Camat, saya informasikan alhamdulillah dana desa di tahun anggaran 2022 ini 10,6 miliar. Mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik sesuai dengan RKP desa yang ada di desa Pak Guru ya. Mudah-mudahan bisa lebih bagus. Ternyata justru mendapatkan desa yang kecil Pak Bupati, di desanya malah Cidukulan bisa baik, bisa mandiri dan bisa bisa emas, bisa juara gitu ya. Saya juga terima kasih, mudah-mudahan nanti ketularan yang lain ya, sehingga dana-dana kedesaan ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan sampai di tahap 1 dan tahap 2, mohon izin Pak Bupati, di tahap 1 Pak Kuwu sudah tersebar di 410 desa. Hanya kekurangan 2, satu di Panguragan Lor karena memang tidak ada perangkat desa kasubagnya, sehingga uang itu masih di rekening desa. Yang satu lagi di desa yang kena musibah di Kubang ya, sehingga itu tersalurkan seluruhnya. Dan alhamdulillah di 78.800 kakak bisa mendapatkan program-program BRT yang ada di desa. Ini tentunya juga untuk menyambung kehidupan masyarakat yang ada di desa. Alhamdulillah di 9 pintu, harapan semuanya Pak Bupati kondusif mungkin Pak. Mudah-mudahan hanya satu PR desa beberapa yang sudah kita atasi, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Saya mengapresiasi dari desa-desa yang ada di Ciledug, PBB yang paling tinggi saat ini Desa Ciledug Kulon. Walaupun masih di bawah 30% Pak. Dan secara kabupaten Pak yang sudah lunas PBB sudah 14 desa Pak. Kabupaten Cirebon. Semoga dari Ciledug segera menyusul. Tadi Pak Wawan bisa lebih dari 100% Pak. Mau ikut undian umroh atau kalau umrohnya sekarang masih COVID bisa dialihkan nanti sesuai Perbu Pak Bupati, misalnya untuk pengadaan kendaraan roda 4 dengan cadangannya di roda 2 dulu Pak. Mohon nanti seluruh desa harus sudah siap-siap Pak, karena Pak Bupati sudah melakukan MOU dengan Telkom. Insya Allah Pak, seluruh desa berarti 412 desa dan 12 kelurahan nanti akan terakses dengan fiber optik. Fiber optik itu adalah salah satu jalan untuk bisa diakses internet dengan sangat mudah. Tidak mesti pakai tower-tower lagi, nanti kalau sudah pakai fiber optik akan mudah. Pak Bupati akan mencanangkan nanti desa digital. Insya Allah seluruh desa itu nanti sudah tidak ada berhubungan lagi dengan kertas, dengan ATK dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi desa digital, seluruh laporan, seluruh setoran pajak dan lain sebagainya bisa dilakukan di desa. Bahkan insya Allah nanti BUMDes akan diperkuat Pak.